Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang akan Ibu ajarkan pada hari ini, untuk memfokuskan belajar kita dan menjadi semangat untuk kita, sebelumnya kita tepuk semangat bareng-bareng ya. Ibu punya 2 tepuk semangat. Perhatikan terlebih dahulu ya. Ini tepuk semangat yang pertama dulu. Nah, ayo berdiri semuanya. Siapkan tangannya. Nah, perhatikan dulu Ibu ya. Baru nanti kalian mengikuti. Tepuk semangat 1. Bismillah. Bismillah. Allahu Akbar. Yes. Oke, Ibu ulang sekali lagi ya. Tepuk semangat 1. Bismillah. Bismillah. Allahu Akbar. Yes. Oke, sekarang anak-anak ikutin apa yang Ibu sudah sampaikan ya. Tepuk semangat 1. Bismillah. Bismillah. Allahu Akbar. Yes. Oke, good job. Sekarang tepuk semangat 2. Perhatikan terlebih dahulu. Tepuk semangat 2. I am the best. You are the best. We are the best. Yes. Oke, perhatikan lagi, sekali lagi. Tepuk semangat 2. I am the best. You are the best. We are the best. Yes. Oke, sekarang bareng-bareng ya. Ikutin semuanya ya. Tepuk semangat 2. I am the best. You are the best. We are the best. Yes. Oke, good job. Oke, sepertinya sudah semangat semuanya. Kita lanjut atau kita masuk ke materi pembahasan pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas, Ibu akan membahas mengenai gaya di sekitar kita. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, anak-anak ada yang tahu tidak apa sih yang dimaksud dengan gaya itu? Ada yang tahu? Oke, kalau tidak ada yang tahu, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai definisi gaya. Gaya adalah dorongan atau tarikan. Hasil interaksi antar benda dapat menghasilkan gaya yang dapat menyebabkan benda bergerak, berhenti bergerak, atau berubah bentuk. Nah, bisa dilihat dari definisi gaya tersebut. Definisi gaya atau pengertian gaya itu kan tarikan atau dorongan, atau juga bisa dibalik, dorongan atau tarikan. Sama seperti di contoh gambar yang pertama. Ada seorang pria berbaju hijau dan pria berbaju merah. Mereka sedang melakukan gaya, yaitu pria berbaju merah sedang menarik, kemudian pria berbaju hijau sedang mendorong balok. Nah, bisa dikatakan dengan gaya, dorongan, atau tarikan. Selanjutnya, ada jenis-jenis gaya, atau juga macam-macam gaya. Macam-macam gaya itu yang pertama ada gaya otot. Nah, apa sih pengertian dari gaya otot? Gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan dari otot manusia atau hewan, seperti melangkahkan kaki ke depan, membuat tubuh berpindah tempat. Saat makan, kita menggunakan gaya otot di rahang untuk mengunyah makanan agar menjadi lebih halus dan dapat kita telan. Nah, di samping ada contoh dari penggunaan dari gaya otot. Nah, di sini ada pria dewasa berbaju merah dan juga pria dewasa berbaju hijau. Di sini mereka melakukan tarikan atau dorongan kepada tambang, sepertinya di situ tambang atau tali. Nah, di situ mereka menggunakannya gaya otot. Nah, pasti kan ada manfaat dari gaya otot. Nah, apa sih pemanfaatan dari gaya otot itu? Nah, gaya otot itu dapat dilakukan oleh hewan. Bisa kita temukan salah satunya pada kendaraan delman, di mana otot kuda digunakan untuk menarik kereta roda agar dapat bergerak maju. Selanjutnya, ada gaya gesek. Gaya gesek itu bisa dilihat di situ ada pria sedang mendorong balok. Nah, di antara balok dan lantai itu terdapat gaya gesek di situ. Gaya gesek terjadi ketika dua permukaan berada dalam kontak atau bergesekan satu sama lain. Nah, jadi harus ada dua benda yang saling bersentuhan, maka di situ ada gaya gesek. Gaya gesek itu dapat dipengaruhi oleh posisi lintasan, luas permukaan benda yang bersentuhan, permukaan lintasan, dan juga berat sebuah benda. Selanjutnya ada sifat dari gaya gesek. Nah, di sini ada cara memperkecil gaya gesek. Yang pertama, pemberian pelumas atau oli pada roda atau rantai sepeda, penggunaan roda untuk mendorong benda agar lebih mudah dipindahkan. Yang terakhirnya, penggunaan pisau sebagai alas sepatu ski es atau kereta luncur. Kemudian ada cara memperbesar gaya gesek. Salah satunya dengan penggunaan pul pada sepatu pemain bola, membuat alur-alur pada ban atau mobil atau motor. Yang ketiga, memberi rantai pada roda mobil saat musim salju. Selanjutnya ada manfaat dari gaya. Yang pertama, gaya gesek ya, manfaat dari gaya gesek. Yang pertamanya, membantu benda bergerak tanpa tergelincir. Yang keduanya, menghentikan benda yang sedang bergerak. Nah, ada kerugiannya di sini. Apa sih kerugiannya? Kerugiannya itu dapat menghambat gerakan, yang keduanya menyebabkan aus atau terkikis. Nah, bisa dilihat di sini ada contoh ban mobil yang
sudah aus atau botak karena terkikis, sering digunakan karena terjadi gaya gesek itu dampak negatifnya itu bendanya dapat mudah aus. Nah, di sini ada penjelasannya. Gaya gesek secara bertahap menggerus permukaan. Benda-benda seperti sepatu, ban, dan bagian mesin memerlukan perawatan dan penggantian secara teratur. Di sini juga ada dampak negatif gaya gesek, yaitu dapat menjadi kehilangan energi dan inefisiensi. Gaya gesek menciptakan resistensi dan menyebabkan hilangnya energi ketika segala sesuatunya saling bergesekan. Ini membuat proses kurang efisien dalam mesin dan transportasi. Gesekan dalam kendaraan membuat mereka menggunakan lebih banyak bahan bakar. Selanjutnya ada gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang terjadi pada benda-benda yang mempunyai sifat magnet. Magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub selatan dan kutub utara. Interaksi yang terjadi akibat gaya magnet ada dua, yaitu bisa jadi saling tarik-menarik atau tolak-menolak. Magnet akan menarik benda yang terbuat dari besi, nikel, dan juga kobalt. Gaya magnet bisa menarik bahan-bahan ini tanpa harus menyentuh objek. Nah, biasanya itu yang tarik-menarik itu magnetnya yang berlawanan arah, seperti utara dan juga selatan. Nah, kalau kutub utara dan kutub selatan pada magnet disatukan, maka keduanya akan saling tarik-menarik. Sedangkan jika kedua kutub yang sama disatukan, maka akan saling tolak-menolak. Contohnya, kutub utara magnet dan kutub utara magnet akan disatukan, maka tidak akan berhasil karena nantinya akan saling tolak-menolak. Nah, selanjutnya ada gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh benda yang bersifat elastis seperti pada karet. Sifat elastis ini membuat benda akan selalu kembali ke bentuk semula setelah diberikan gaya. Nah, di sini ada contohnya. Contohnya itu yang pertama ada ketapel dan juga yang kedua ada busur panah. Biasanya itu benda sumber dari gaya pegas itu sesuatu yang elastis seperti ketapel. Ketapel kan elastis, ada bahan karet-karetnya elastis. Jadi ketika direnggangkan kemudian dilepaskan, dia akan kembali ke bentuk semula. Yang terakhir gaya gravitasi atau juga dapat disebut gaya tarik bumi. Nah, gaya gravitasi bumi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik yang dihasilkan oleh bumi. Pusat gaya gravitasi bumi ada di inti bumi, yaitu lapisan bumi yang paling dalam. Oleh karena itu, semua benda yang ada di bumi akan selalu tertarik ke bawah. Di sini ada contoh buku. Ada sebuah buku diletakkan di atas meja. Kemudian dia akan menetap di atas meja, tidak melayang ataupun jatuh seketika tanpa adanya gaya yang mempengaruhinya. Karena adanya gaya gravitasi. Kenapa buku bisa menetap di atas meja? Karena adanya gravitasi atau gaya tarik bumi. Nah, pasti anak-anak pernah melihat tidak? Astronot kalau pergi ke luar angkasa, contohnya ke bulan, biasanya digambarkan itu melayang-layang. Ada yang tahu kenapa bisa melayang-layang? Gini, penjelasannya kenapa bisa melayang-layang keluar dari bumi atau di keluar angkasa bisa melayang-layang, karena gaya gravitasinya lebih kecil. Bukan tidak ada, tapi lebih kecil. Seperti itu. Kalau gaya gravitasi di bumi 10/10 Newton, kalau di luar bumi atau di bulan, gaya gravitasinya itu kurang dari yang seperti di bumi. Oke. Selanjutnya ada contoh lain juga, ada yang dapat mempengaruhi gaya, yaitu udara. Di sini ada contoh para layang. Nah, mengapa? Kan biasanya para layang kalau dari atas turun cepat, pas sudah mau mendarat, para layangnya dilebarkan, baru agak melambat. Karena di situ ada udara yang mempengaruhi gaya tersebut, jadi melambat gitu. Sini ada kesimpulannya. Kesimpulannya pada materi yang sudah Ibu sampaikan, yaitu gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat mengubah gerak, arah, atau bentuk benda. Jenis-jenis gaya meliputi gaya otot, gaya gesek, magnet, pegas, dan gravitasi. Gaya berperan penting dalam kehidupan sehari-hari karena membantu berbagai aktivitas dan menjelaskan banyak kejadian di sekitar kita. Baik, mungkin penyampaian materi pada kesempatan kali ini dari Ibu cukup sekian. Jika ada yang ingin ditanyakan pada kesempatan kali ini, bisa ditanyakan atau diketik di kolom komentar di bawah ini ya, teman murid-murid semuanya. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini ada manfaatnya dari yang sudah Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bagi ketua kelas, dimohon untuk dipersiapkan untuk membaca doanya. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, maaf, Ibu lupa. Nanti untuk tugas di rumah, kalian bisa memperhatikan mengapa ketika mobil, misalnya nih ayah atau ibu kalian mengendarai mobil dan motor tidak tergelincir. Nah, perhatikan gaya geseknya di situ. Ya, cukup sekian. Terima kasih.